Pak ceramah tanya dulu, sudah eling belum? Ini sembarangan aja, asal terkenal diundang. Isinya ketawa ketiwi. Padahal sebetulnya belum eling, belum ingat. Bagaimana mengingatkan kita? Judulnya aja peringatan. Sayang dong, sudah meluangkan waktu bikin panggung, dihiasi, macam-macam, betul nggak? Iya, ibu-ibu sibuk bikin nasi tumpeng, konsumsi luar biasa, minta sumbangan lagi ke masyarakat, tapi gagal memberi peringatan karena yang dihadirkan orang yang tidak ingat. Lalu jadinya kan, mohon maaf, kadang-kadang isi kajiannya itu bahasa Inggrisnya itu ngacapruk. Jadi keluar dari tema yang sesungguhnya. Ini penting untuk saya sampaikan. Kadang-kadang kalau tidak begini kan tidak sadar. Nah, ayat ini memberikan pelajaran apa sama kita? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Mundirin dari kata nadir. Nadirun itu artinya peringatan. Mundirin adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi undanglah para mundirin, orang-orang yang sudah ingat. Gitu. Bukan orang-orang yang ahli pidato. Kalau ahli pidato ya cuma meluncur saja dari mulutnya kata-kata, tapi kata-kata yang meluncur dari mulutnya sesuatu yang tidak terjadi di kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Tapi lucu memang kehidupan. Orang-orang yang meluncurkan kata-kata dari mulutnya dusta tidak terjadi di kolbunya, itu yang dipercaya. Tapi orang-orang yang meluncur dari mulutnya adalah kata-kata yang benar, pengalaman spiritual yang terjadi di kolbunya, itu yang tidak dipercaya. Dan itu yang akan didustakan. Jadi orang-orang yang berdusta tidak akan didustakan, sama-sama dusta kok. Tapi orang-orang yang ngasih peringatan yang benar, itu yang akan didustakan. Jadi siapapun yang berkata benar akan didustakan. Siapa yang berkata dusta, sama-sama dusta. Siapa yang akan mendustakan? Jadi kalau orang yang berkata dusta, pasti banyak pengikutnya. Tapi orang yang berkata benar, sedikit pengikutnya. Karena apa? Didustakan. Makanya saya menyampaikan dulu data tadi. Data dulu. Jadi kalau Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Lut didustakan, Nabi Syuaib didustakan, semua didustakan. Nabi Musa pun didustakan. Ya? Siapa yang mendustakan Nabi Musa? Firaun. Firaun dapat siksa kubur enggak? Firaun dapat siksa kubur enggak? Enak, nggak dapat siksa kubur. Nggak dikubur. Nabi Musa dapat siksa kubur enggak? Nabi Musa dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang-kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang dimumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun, Pak. Ini Firaun, Pak. Ini Firaun. Loh, banyak ternyata Firaun itu dari beberapa generasi. Di mumi, tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Kadang-kadang saya harus ngomong begini supaya ngerti. Ada orang yang mati dikubur, ada orang yang mati dibakar. Enakan mana? Mending dibakar dong, gak dapat siksa kubur. Karena begitu kita ngomong kuburan, langsung yang terpikir itu seonggok tanah. Padahal kuburan itu jasmani kita. Yang terkubur itu jiwa kita. Bahkan dari sekarang sebetulnya
satu jiwa kita sudah menderita, mendapatkan siksaan dari diri kita sendiri. Karena jiwa kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Bahkan apa kata pikiran bukan sekedar didengar, tetapi diikuti. Padahal pikiran itu dari palsu kita. Siksa kubur sudah berlangsung dari sekarang. Siapa yang disiksa? Yang disiksa itu yatim yang ada dalam diri kita. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Kalau yatim itu adalah manusia, semua kita juga akhirnya akan jadi yatim. 7,7 miliar penduduk bumi semuanya yatim. Gimana ngurusnya? Semua yatim, saya juga yatim. Saya udah nggak punya ibu bapak. Dan siapa di tempat ini yang ibu bapaknya abadi? Pasti ibu bapaknya akan mati. Dan ketika ibu bapaknya mati kan kita jadi yatim. 7,7 penduduk bumi pasti yatim semua. Gimana menyantuni mereka? Yatim semua. Yang jadi presiden yatim, yang jadi menteri yatim, yang jadi gubernur yatim. Mau dibikin pantinya buat mereka begitu? Yes, orang-orang yang telantar, orang-orang yang miskin perlu kita bantu. Itulah pentingnya BSI Peduli. Dan hari ini ya kita akan membagikan santunan. Hari ini kita akan bagikan santunan. Titipan dari para sahabat akan kita bagikan hari ini. Tapi itu bukan yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang yatim itu adalah jiwa kita. Yatim itu adalah jiwa kita. Sebanyak apapun ilmu yang ada di kepalamu, kalau itu ilmu hanya pinjaman, apa kata orang, apa kata buku, itu semua pinjaman, gak ada artinya itu ilmu. Karena ilmu yang punya arti itu adalah ilmu pengalaman. Pengalaman gak usah banyak. Kalian baca buku tentang Singapura 1000 kali, tetap saja belum ke Singapura. Gak usah cerita. Yang pernah ke Singapura sekali, walaupun gak baca 1000 kali, dia udah ke Singapura kok. Boleh, sudah boleh berbicara. Makanya sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Dipahami lagi keliru. Baru apa satu ayat ngajinya, besok sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, nyeramahin banyak orang. Berdalil karena sampaikan walaupun satu ayat. Itu tolong. Ayat itu yang dimaksud bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan. Ayat itu tanda. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tandanya Allah. Yang sudah tahu tandanya Allah walaupun satu tanda, sudah sampai kepada Allah, boleh bicara. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda, sebetulnya bukan satu ayat. Karena ayat itu bahasa Arab, bahasa kitanya tanda. Karena kita nggak ngerti letter, makanya hafal satu ayat langsung besok beli sorban. Yang disampaikan jadi patah-patah. Kalau patah-patah itu adalah tari yang dari mana itu? Dari mana itu? Ada tari itu yang patah-patah itu dari mana itu? Ya itu seni, bagus. Tapi kalau ngaji patah-patah, memahami Quran patah-patah, tidak integrated, itu jadi salah kaprah, salah persepsi, salah proyeksi. Paham? Walaupun sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Sudah tahukah Anda tanda Allah yang paling agung? Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Tanda Allah yang paling agung itu adalah Nurullah. Coba baca Quran
surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 16. Dari ayat 1 ya, wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Bintang ketika mati itu ternyata peluruhan massa menjadi energi, peluruhan materi menjadi energi. Ternyata bintang mati itu bercahaya luar biasa. Makanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kamu bisa melihat bintang itu kapan saja dalam dirimu, di langit terdekatmu. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaran, di gunungmu. Ada apa sih di situ? Indah jannatul ma'wa. Di situ ada taman yang sangat indah dan bercahaya. Gimana cara melihatnya? Idyabsha sidratima yagsha. Ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ayat yang ke-16. Saat kamu memasuki puncak kesadaranmu, penglihatanmu tidak akan berpaling sedikit pun dari yang kamu lihat. Dan saat kamu menyaksikannya, di ayat yang ke-16, sungguh kamu telah menyaksikan tanda Tuhan yang paling besar, min ayatihil kubro. Sampaikanlah ilmu walaupun satu tanda. Kamu sudah tahu tanda Tuhan yang paling besar, silahkan sampaikan, sharingkan pengalamanmu kepada mereka yang butuh pengalaman itu. Semoga termotivasi untuk mencapai pengalaman yang sama. Bukan hafal satu ayat, benar-benar bekal kemana-mana bismillahirrahmanirrahim, ceramah di mana-mana luar biasa, dan mengaku sudah hafal 30 juz. Kan ini yang sangat berbahaya. Perhatikan saya, siapapun yang pengetahuannya sempit pasti kaku, dan siapapun yang berwawasan luas itu pasti luwes. Makanya yang sempit pengetahuannya itu kemanapun dia pergi cuman menyalahkan orang, dan dia merasa dirinya paling benar. Makanya orang baik tidak perlu masuk surga. Orang baik itu dimanapun dia tinggal, itu tempat akan berubah menjadi surga. Bahkan orang baik itu lebih banyak memilih neraka. Siapa yang memperbaiki neraka kalau semua pengen masuk surga? Karunya tuh neraka unamen. Makanya orang baik, orang bijaksana tidak pernah memikirkan melakukan kebaikan karena pengen surga. Karena tidak ada asal dari Allah kembali ke surga, yang ada asal dari Allah kembali ke Allah. Nu penting mah asal tiasa uih ke Allah. Gitu. Maka orang yang sudah berkesadaran tinggi, surga dan neraka bukan masalah geografis, itu adalah masalah psikologis.